Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita bertemu kembali pada minggu terakhir pembelajaran bahasa Inggris kelas 9. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai 15 minggu kita telah melewati pembelajaran kita bahasa Inggris. Nah tentang giving opinion. Nah hari ini kita akan belajar tentang simulasi tutorialnya, bagaimana giving opinion ini akan dilakukan dan bagaimana untuk diberikan. Nah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, teman-teman siapkan dulu penanya, alat tulisnya semuanya agar nanti tidak terbabo-babo atau mencatat hal-hal yang penting. Adapun adab berkomunikasi tidak pernah lupa saya katakan, saling memuliakan, berbicara yang baik atau diam, pendapat yang kuat disampaikan dengan cara yang sopan. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah berinteraksi, mempertahankan percakapan terkait isu sosial secara lancar. Dan yang kedua adalah peduli sosial, memberikan pandangan kritis terhadap isu di lingkungan sekitar. Dan tetap kita menjaga etika, menyampaikan pendapat secara asertif dan penuh hormat. Adapun reka bagaimana kita memberikan pendapat pada 15 minggu terakhir ini, yang pertama itu adalah I think, saya pikir, in my opinion, menurut pendapat saya, I believe that, saya percaya bahwa, personally I feel, secara pribadi saya merasa. Nah itu adalah bentuk dari bagaimana kita memberikan giving opinion, memberikan pendapat secara baik dan terurut dan terorganisir teman-teman. Yang pertama itu adalah I think, in my opinion, I believe that, personally I feel, gitu teman-teman. Adapun selanjutnya itu adalah how di disagree politely. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan tidak setuju yang secara baiknya. Yang pertama itu adalah teman-teman angkat tangan dulu, terus teman-teman bilang I see your point, but saya paham maksud tapi. Nah, di sini saya paham maksudnya tapi di sini teman-teman memberikan alasan yang tepat dan alasan yang masuk akal mengapa teman-teman tidak setuju pendapat itu. Tetapi poinnya sudah ada. Tapi apa nih? Nah, yang lebih poin lagi apa gitu. Adapun ini I'm afraid I disagree. Maaf, saya kurang setuju. Nah, maksudnya kurang setuju ini apa? Biasanya kalau kita tidak setuju itu diberikan alasan. Ini sudah kita belajar ya teman-teman di minggu ke-7 kalau nggak salah. Minggu ke-7 kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyampaikan ketidakpendapatan kita dengan cara yang baik dan benar, dan ada formula-formulanya seperti ditambah alasan, ditambah solusi. Dan yang ketiga itu adalah I have a different view. Saya punya pandangan lain. Nah, ini biasanya ada nih. Menurut saya punya pandangan lain atau menurut pendapat lain. Nah, itu. Ingat, kita menyerang idenya bukan orangnya. Dan adapun konteks isu lokal. Nah, ini teman-teman, isu lokal yang paling banyak sekali yang ada di Indonesia ini sebenarnya banyak sekali, tapi kita ambil dulu contoh yang paling dekat itu adalah Pantai Panjang dan sampah yang ada di lingkungan di Kota Bengkulu ini sendiri. Bengkulu adalah rumah kita. Isu sampah plastik di pesisir selebar dan Pantai Panjang memerlukan solusi nyata. Diskusinya, apa pendapatmu mengenai kebersihan pantai kita saat ini? Apakah sudah cukup baik? Ini teman-teman jawab, kirimkan ke saya jawabannya, dan teman-teman akan mendapatkan nilai plus. Dan adapun simulasi forum warga, berperan sebagai warga kecamatan selebar yang asertif. Nah, biasanya kita ini lebih cepat masuk ke forum ini ya teman-teman, lingkungan sekitar. Sebenarnya ada kita kalau ingin membuat grup chat yang se-Indonesia. Itu benar, tapi biasanya kalau se-Indonesia yang pastinya sangat ramai sekali ya teman-teman. Tapi itulah mengapa kita harus berperan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, terutama sebagai warga kecamatan selebar yang asertif. Dan adapun aturan simulasi dan skenarionya. Yang pertama itu adalah tata tertib. Setiap kelompok berisi 4 sampai 5 orang. Satu orang menjadi moderator, ketua RT. Gunakan minimal 3 kali pertukaran pesan. Wajib menggunakan bahasa yang sopan dan bahasa Inggris. Dan adapun topik pilihannya itu adalah penertiban pedagang kaki lima di pantai, masalah parkir liar di area selebar,
jadwal gotong royong warga untuk sampah, pemasangan lampu jalan di gang yang sempit. Itu teman-teman. Dan adapun aksi simulasi role play-nya ini biasanya kita gunakan saat offline ya teman-teman. Imagine you are the local community center, the head of Selebar district is listening to your voice speak up. Dan bagaimana kamu nilai ini sama seperti minggu-minggu sebelumnya, checklist atau boleh tulis seperti ini ya teman-teman. Skor 4-nya apa, skor 2-nya apa gitu. Dan refleksi dirinya, tanyakan pada dirimu apakah aku sudah menggunakan ungkapan yang tepat, apakah aku cukup berani menyampaikan ide, apa hal yang perlu aku perbaiki minggu depan. Nah, minggu depan kita sudah asesmen ya teman-teman. Semoga di pertemuan selanjutnya kita teman-teman lebih baik lagi. Dan mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada minggu terakhir ini, minggu ke-15. Setiap pendapat berharga bagi perubahan sosial. Dan adapun tugas saya ya, bukan tugas ini, siapkan topik debat sederhana berdasarkan isu hari ini. Nah, teman-teman tugasnya ini kumpulkan minggu depan setelah asesmen tentang topik yang teman-teman angkat, yang sudah teman-teman debatkan itu. Nah, itulah yang akan saya nilai nanti. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada minggu ke-15 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.